Shalom saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan melanjutkan tentang kedahsyatan Kaleb. Sudah saya sampaikan di dalam video yang lalu bahwa Tuhan sendiri memuji Kaleb ya, dan menjanjikan bahwa Kaleb nanti akan masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Nah, ini kita lihat saudara ya di Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi berkatnya itu bukan hanya pada Kaleb tapi sampai pada keturunan Kaleb. Nah, kata karena lain jiwa yang ada padanya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli maupun di dalam bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya dulu saudaraku dikatakan, he had another spirit. Dia punya roh yang lain dibandingkan dengan roh dari orang-orang Israel yang memberontak pada waktu itu. Jadi, saudara kita tahu ya, Bilangan 13 dan Bilangan 14 itu menceritakan bagaimana 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Jadi ini kisah 45 tahun sebelum Kaleb menerima Hebron, saudaraku ya, diberi Hebron, dan kata-kata Kaleb bahwa kekuatanku masih sama seperti dulu ketika Musa mengutus aku 45 tahun yang lalu, dan sekarang usiaku 85 tahun dan aku tetap kuat untuk sama seperti dulu untuk keluar masuk maupun berperang. Itu sudah saya jelaskan di video yang lalu. Nah saudara, kita tahu bahwa Kaleb ini punya roh yang berbeda. Sementara umat Israel, jadi ada 12 pengintai, 2 diantaranya adalah Yosua dan Kaleb, dan 10 pengintai yang lain, meskipun mereka melihat hasil bumi ya, hasil itu apa, anggurnya yang begitu besar anggurnya ya, tandannya anggur itu luar biasa banyaknya sampai dipikul, kemudian juga penuh dengan susu dan madu negeri itu yang diintai itu, tetapi mereka melihat bahwa bangsa yang ada di tanah perjanjian itu adalah bangsa enak, bangsa-bangsa yang besar-besar badannya, yang bahkan mereka membesar-besarkan lawan ya, dengan dikatakan saudaraku, kita lihat aja nih Bilangan 13 ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi Bani Enak, bangsa Enak itu yang paling ditakuti oleh pengintai yang 10 orang itu. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi banyak musuhnya. Nah, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, he had another spirit. Yang lain membesar-besarkan lawan, jadi lawannya itu wah dipuji-puji ya, tanpa sadar mereka memuji-muji setinggi langit. Hebatnya mereka, bahkan nanti kita lihat saudaraku, ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi sudah mengecilkan diri sendiri, membesarkan lawan. Tantangan yang di depan itu dibesar-besarkan dan diri sendiri dikecil-kecilkan. Itulah 10 pengintai. Kaleb beda, saudaraku, dia punya roh yang lain dibandingkan dengan 10 teman-temannya. Ayat 32, nah ini yang 10 ini malah akhirnya sampai pada memberitakan kabar busuk, saudaraku. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini benar apa enggak juga enggak ngerti, saudaraku. Tapi mereka, kabar-kabar busuk itu disebar. Mereka itu kanibal. Mereka itu makan penduduknya sendiri, begitu ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah, itu dibesar-besarkan, saudaraku. Ya memang Bani Enak itu badannya gede-gede. Tapi enggak segede yang dikatakan raksasa, kemudian mereka besar-besar, dibesar-besarkan. Karena dibesar-besarkan ya jadi besar beneran. Di ngeri-ngerikan ya jadi ngeri beneran, saudaraku ya. Cerita-cerita bahwa mereka itu kanibal, mereka makan daging manusia dan sebagainya. Kemudian ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, ya kan? Tadi besar terus jadi raksasa, tambah gede lagi. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat, ya perhatikan, kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Sudah tahu belalang? Belalang itu kan kecil. Tapi belalang itu bagi orang-orang zaman itu adalah camilan, snack yang enak, saudaraku. Jadi mereka tuh melihat diri sendiri itu, kami ini belalang di mata Bani Enak itu. Orang Israel ini belalang. Jadi kami ini akan disantap sama mereka. Kami akan digado sama mereka, begitu. Lah, ini kan repot, saudaraku, kalau mengecilkan diri sampai jadi belalang, jadi makanannya lawan, sementara Yosua berkata, kami pasti mengalahkannya karena Tuhan menyertai kita dan sebagainya. Kalah suara, saudaraku. Nah, kemudian kalau pasal 14 sudah baca, itu Bani Israel itu sudah terpengaruh semuanya oleh kabar busuk, kabar negatif itu. Dan mereka akhirnya menangis malam itu dengan suara nyaring. Saudara pernah bayangkan ada 2 juta orang nangis bersamaan gitu ya. Di malam hari mereka keluar dari perkemahan dan kemudian 1, 2, 3 paduan suara tangisan. Begitu ya. Itu kan membuat hati ini kan jadi lemah, saudaraku. Nah, kemudian kata-kata mereka juga ngeri, saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Ini 14 ayat 2 ya. Kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi mereka memilih lebih baik mati daripada berjuang. Nah, ini kan repot, saudaraku. Belum apa-apa sudah lebih baik mati aja di Mesir atau di padang gurun ini. Kemudian nyalahkan Tuhan dan sebagainya. Jadi singkat cerita, saudaraku, terjadi perpecahan di antara umat Tuhan. Dan itu melukai hati Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu pada mereka, tapi hanya karena kabar busuk dari 10 pengintai itu, akhirnya semuanya memilih untuk lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini saja, daripada kami berperang melawan mereka. Saudaraku, ini kan susah ya kalau seperti ini ya. Meskipun Yosua dan Kaleb melawan, tapi mereka minoritas, mereka 2 lawan 10. Ya kalau saudara lihat, ya nanti baca sendiri saudaraku ya. Musa dan Harun pun sampai stres sujud di depan mata seluruh jemaat Israel. Ya, dia sujud, itu ayat 5. Kemudian Yosua dan Kaleb itu mengoyakkan pakaiannya, kemudian berkata bahwa negeri, ayat 7 coba perhatikan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi saudaraku, roh yang lain seperti yang ada pada Kaleb ini yang dibutuhkan. Itulah sebabnya kalau kita mau tahu mengapa Tuhan itu memelihara akan Kaleb sampai usia 85 tahun dan dia memperoleh yang dijanjikan, yaitu Hebron bagiannya. Itu karena dia punya roh yang berbeda.
dia tidak gentar menghadapi tantangan. Kalau Tuhan beserta denganku, siapa lawanku? Kira-kira kalau di Perjanjian Baru seperti Rasul Paulus. Demikian, saudaraku. Nah, yang menarik, saudara, saya ingin bagikan ayat yang ke-9. Ini kata-kata dari Yosua dan Kaleb. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kalau 10 pengintai itu memberitakan kabar busuk bahwa kita ini belalang yang menjadi santapan mereka. Saudara tahu ya, belalang itu makanan yang enak buat bangsa Israel pada masa itu. Sampai sekarang saudara kalau pergi ke Thailand sana, saudara di pasar-pasar sudah tersedia itu ya belalang goreng itu ya. Itu bisa dimakan gitu. Gurih rasanya. Nah, kalau yang 10 berkata kami ini seperti belalang yang akan disantap sama mereka, ini dibalik, saudaraku. Orang yang punya roh yang lain seperti Yosua dan Kaleb katakan, sebab mereka akan kita telan habis. Itu dalam bahasa Inggrisnya menarik, saudaraku, dikatakan for they are bread for us. Karena mereka adalah roti bagi kita. Roti itu makanan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Nah, saudaraku, ini yang membuat Kaleb jadi hebat. Yaitu apa? Dia percaya penyertaan Tuhan memberi kemenangan. Percaya kalau Tuhan beserta dengan aku, siapa lawan aku. Ini yang dibutuhkan, saudaraku. Itu yang disebut another spirit itu. Bagi kita juga kita harus belajar seperti Kaleb, saudaraku. Bagi Kaleb, tantangan, kesulitan yang dihadapi adalah makanan. Dan prinsip itu dia pegang terus, saudaraku. Ya, jadi for they are bread for us. Yang lain berkata kami belalang, tapi di sini sebaliknya, mereka itu adalah makanan kita. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara ngadepi tantangan, ngadepi persoalan, ngadepi masalah, apakah saudara mengeluh dengan berkata, waduh, betapa berat masalahku ini masalah ekonomi susah, penyakit ini sulit untuk disembuhkan, ini bagaimana dengan masalah persoalanku ini, ya ngeluh aja. Dan sepertinya persoalannya dibesar-besarkan. Sementara Tuhan yang menyertai, dikecil-kecilkan. Aku akan ditelan oleh persoalan ini dan aku akan mati di Mesir atau di padang gurun ini. Lebih baik itu dari 10 pengintai tadi, saudaraku. Sementara mestinya Kaleb dan Yosua tidak seperti itu. Bagi Kaleb, for they are bread for us. Mereka itu roti bagi kami. Jadi menurut firman Tuhan, saudaraku, ini saya bagi ya. Firman Tuhan adalah makanan. Ya, Tuhan Yesus berkata, Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, kalau kita membaca firman, merenungkan firman, seperti saudara mendengarkan akan suara gembala pada pagi hari ini, pada siang atau malam ini, saudara itu sedang makan. Nah, kita tuh makan ini kan beroleh asupan, beroleh energi, betul ya? Bagi iman kita, bagi roh kita. Jadi firman Tuhan itu makanan bagi roh dan jiwa kita. Satu. Kedua, melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus ya, pada waktu peristiwa dia memberitakan Injil pada perempuan Samaria, murid-murid datang membawa makanan, karena murid-murid yang disuruh pergi ke kota untuk beli makanan, Yesus memberitakan Injil di perigi Yakub. Nah, ketika murid-murid itu datang, silakan makan guru gitu. Tuhan berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid bingung, kemudian Tuhan jelaskan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saudara taat melakukan kehendak Tuhan, itu makan. Makan. Itulah sumber energi saudara dan saya, kehidupan kita.
Jadi mentaati akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus bicara apa saudara jalan, itu adalah makanan yang akan menguatkan otot-otot rohani kita. Tetapi yang terakhir seperti yang ada pada Kaleb, ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan di hadapan kita, ada masalah yang harus kita hadapi, tantangan, kesulitan, apapun juga bentuknya, itu harus kita pandang sebagai makanan. Ya, for they are bread for us. Makanan adalah sumber energi yang menambah kekuatan kita. Jadi setiap kali Anda menghadapi persoalan, masalah, tantangan apapun, ya mungkin secara hitung-hitungan jasmania itu membuat kita tidak berdaya. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kalau kita punya sikap dan punya roh yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, ngadepi tantangan, kali ini aku mau makan atau tetap lapar ya? Aku mau makan atau tetap lapar? Karena sesungguhnya setiap pencobaan, persoalan yang disodorkan iblis itu adalah jalan pertumbuhan untuk kita. Itu makanan yang memberi energi. Jadi jangan berkata, wah celaka begitu ya, persoalan datang, udah lemes duluan. Enggak, saudaraku, ini makananku datang, ini McDonald dikirim, aku bersyukur dan aku akan santap habis, dan itu akan menjadi kekuatan bagi manusia batiniaku. Paham ya saudaraku ya? Itu yang membuat Kaleb menjadi perkasa, yaitu roh yang lain, roh yang berbeda, another spirit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.